Solihin, kalau memanjatkan doa itu, bayangkan Nabi Ibrahim berdoa. Sehingga harapannya kita pun diberi anak oleh Allah seperti anak yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Masya Allah. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang seperti anaknya Nabi Ibrahim. Beliau dikasih dua anak. Yang pertama Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu kita pengen punya anak yang lembut, berbudi luhur, berakhlakul karimah. Maka anak-anak seperti ini adalah dambaan kita semua. Maka di dalam tanggal 10 Zulhijjah ini ada keistimewaan yang sangat dahsyat. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min ayyamin ahabbu ilallahi ay ya'buda fiha min ashri dzil hijjah ya'dilu shaumu kulli yaumin minha siyama sanatin wa qiyama lailatin minha qiyamu lailatul qadr. Dalam hadis baginda Nabi bersabda, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, tidak ada hari yang paling dicintai Allah di mana seorang hamba mengerjakan suatu ibadah di dalamnya yang sangat istimewa melebihi hari tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kata Nabi, ya'dilu shaumu kulli yaumin minha siyama sanatin wa qiyama lailatin. Berpuasa satu hari pada bulan 10 hari, pada tanggal 10 hari, Ashri Dzulhijjah, 10 hari dari bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 9, dan tanggal 10-nya kita hari raya, itu berpuasa satu hari. Kata Nabi, ya'dilu shaumu kulli yaumin minha siyama sanah, sebanding dengan berpuasa satu tahun. Malamnya qiyamu lailatin minha, malamnya penuh dengan amal kebaikan sepanjang satu tahun. Jadi berpuasa satu hari, mulai, jadi tanggal 10 hari Dzulhijjah ini dimulai dari tanggal 1. Kalau kita mau berpuasa boleh mulai dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Kemudian tanggal 10 itu dianggap puasa karena kita kalau Idul Adha habis subuh jangan makan apa-apa. Makannya setelah sholat. Nah, dihitung puasa juga di situ itu. Nah, maka berpuasa satu hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9 dilanjutkan dengan Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, itu pahalanya sebanding setiap satu dengan satu tahun penuh. Nah, malamnya penuh dengan ibadah seperti ibadahnya malam Lailatul Qadar. Bersyukur orang yang ditolong oleh Allah bisa menjalankan ibadah puasa ini. Maka kalau kita mampu memang berpuasanya itu mulai dari tanggal 1.
Tapi kalau kita tidak mampu, minimal 2 hari, yaitu tanggal 8 dan tanggal 9 hari ini. Tanggal 8 itu hari Tarwiyah dan tanggal 9 itu hari Arafah. Maka minimal kita berpuasa hari Rabu kemarin dan hari ini, hari Kamis, hari Arafah. Mana hari ini adalah hari Arafah. Para jemaah haji sedang berkumpul di Padang Arafah untuk mengadakan wukuf. Kita doakan orang-orang yang berangkat menuju Mekah melaksanakan ibadah haji. Semoga hajinya menjadi haji yang mabrur. Mereka wukuf di Arafah, berdatangan seluruh dunia, orang Indonesia, orang negara-negara lain, semuanya berkumpul. Umatnya Kanjeng Nabi untuk melaksanakan ibadah haji. Doakan mudah-mudahan haji mereka haji mabrur. Maka orang yang tidak berangkat ibadah haji, mereka disunahkan hari ini untuk berpuasa. Kemudian nanti menjelang berbuka, maghrib, kita doa kepada Allah. Karena doa di hari Arafah ini doa yang sangat-sangat berharga nilainya. Maka kenalilah perkara ini, jangan sampai terlewatkan. Karena kalau hari ini kita lewat, maka akan berjumpa Arafah dengan tahun depan. Nah, maka mumpung diberikan kesempatan, hari ini bisa beraktivitas, hidup dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Hari ini kita puasa Arafah. Nah, sebagai bentuk kita syukur diberikan kesempatan tahun ini berjumpa dengan 1 hari Arafah ini. Lalu besok berjumpa dengan Idul Adha. Nah, ini keistimewaan seperti ini kita gunakan sebaik-baiknya karena belum tentu tahun depan kita hidup. Maka kesempatan yang sekarang kita gunakan untuk mengerjakan amalan-amalan ini. Dalam hadis yang lain baginda Nabi bersabda, "Man shoma yauma Arafah min Dzulhijjah." Siapa berpuasa pada hari Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah, kataballahu ta'ala lahu siyamu sanatain. Allah SWT menulis pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa 2 tahun. Wa kataballahu minal qanitin, dan Allah Subhanahu wa taala mencatat dia menjadi orang-orang yang golongannya orang-orang yang taat. Inilah kita. Jadi berpuasa di hari Arafah ini dicatat oleh Allah seperti pahalanya orang yang berpuasa 2 tahun. Dan Allah SWT mencatat dia termasuk orang-orang yang taat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, baginda Nabi bersabda, ma min ayyam al-amalu shalihu fiha ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang berputar dalam 1 tahun di mana amal soleh sangat baik melebihi hari bulan Zulhijjah ini, yakni ayyamu ashri Dzulhijjah, yakni hari-hari 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah itu keistimewaannya berada di 10 hari yang pertama. 10 hari yang pertama. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 ditambah 3 hari setelahnya sampai tanggal 13. Kalau bulan Ramadan, keistimewaannya itu yang paling istimewa ada di 10 hari yang terakhir. Mulai tanggal 21, tanggal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Nah, kalau bulan Rajab itu keistimewaannya ada di 10 hari yang kedua. Jadi mulai dari tanggal 15, tanggal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. Nah, mulai tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kenapa? Kan di situ ada tanggal 17 diturunkannya Al-Quran. 17 bulan 27 bulan Rajab. Bulan Rajab ada di
tanggal 10, 17 Ramadan diturunkannya Al-Quran, 27 Rajab Isra Mi'raj. Nah, jadi Asyura itu tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Muharram. Jadi pada setiap bulan itu ada keistimewaan khusus. Inna iddata syuhur indallah isna asyar. Jumlah satu tahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan istimewa. Salah satu sardun wa wahidun fardun. 3 bulan berurutan yaitu Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram. Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram. Zulhijjah hari ini, bulan Zulhijjah, ya, bulan ini. Kemudian setelahnya namanya Zulqa'dah, kemudian setelahnya namanya Muharram. Jadi 3 bulan berurutan ini bulan-bulan istimewa hadirin. Jangan kita lewatkan. Salah satu sardun, 3 bulan berurutan ini termasuk Ashhurul Hurum, 3 bulan. Bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Wa wahidun fardun, dan 1 bulan lagi menyendiri, itulah bulan Rajab. Bulan Rajab itu termasuk bulan Ashhurul Hurum karena di dalamnya ada peristiwa Isra Mi'raj tanggal 27 bulan Rajab. Maka bulan ini perlu kita kenali sehingga Nabi bersabda, "Ma min ayyam al-amalus sholih." Tidak ada hari-hari yang berputar dalam 1 tahun al-amalus sholihu fiha, yang mana amal baik dikerjakan di hari-hari ini, ahabbu ilallah, sangat dicintai Allah, min hadhil ayyam, melebihi hari-hari ini, yakni ayyamu asyri dzulhijjah. Hari-hari 10 hari bulan Zulhijjah, mulai dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Tanggal 8, tanggal 9, lalu dilanjutkan tanggal 10 hari raya Idul Adha, ditambah 3 hari setelahnya ayyamut tasyrik, waktu-waktu untuk menyembelih hewan korban. Maka kita kalau mampu berpuasa mulai kemarin tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9. Mulai tanggal 10 selepas hari raya, sholat, kita motong hewan korban, maka tidak boleh berpuasa. Karena hari-hari itu adalah hari tasyrik. Jadi mulai tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah, kita tidak boleh berpuasa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa fil khabar, di dalam hadis disebutkan, anna Musa alaihi salam, bahwa sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam, qala, Nabi Musa mengatakan, Nabi Musa berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, da'autu falam tujib. Saya sudah berdoa tapi engkau belum mengijabah. Da'wati, doaku. Fa'allimni, maka ajarkanlah aku, syai'an, sesuatu, ad'uka bihi, yang mana dengannya aku berdoa kepadamu. Nah, jadi Nabi Musa ini minta diajarin Allah doa yang mana dengan doa itu dia akan berdoa kepada Allah. Fa'awahallahu ta'ala ilaihi, maka kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Ya Musa, wahai Musa, idza dakhala ayyamul ashri min dzulhijjah, bila telah masuk hari-hari 10 hari bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 9 hari Arafah, qul, ucapkanlah, la ilaha illallah iqdi hajati,
La ilaha illallah iqdi hajati. Nah, ucapkan seperti itu. La ilaha illallah. Oh, la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Aqdi. Maka saya akan menunaikan hajatuka, hajat-hajatmu. Jadi bulan Dzulhijjah ini termasuk zikir yang utama adalah memperbanyak membaca la ilaha illallah. Hai Musa, kalau masuk tanggal 10 hari bulan Dzulhijjah ucapkanlah la ilaha illallah. Aqdi hajatuka, maka saya akan tunaikan seluruh hajat-hajatmu. Qala, lalu Nabi Musa mengatakan, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kullu ibadika yaquluha, seluruh hamba-hambamu mengucapkan kalimat itu. Qala, Allah Ta'ala berfirman, Ya Musa, wahai Musa, man qala la ilaha illallah, siapa yang dia ini mengucapkan la ilaha illallah fi hadhil ayyami, di hari-hari ini, hari tanggal 10 hari bulan Dzulhijjah, marrotan sekali. Marrotan sekali. Lawudi'atis samawati wal aradun, andaikan seluruh 7 petala langit dan 7 petala bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, fi kafatil mizan, diletakkan di sebelah timbangan amal, wala ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah sekali yang diucapkan di dunia ini, fil kafatil ukhra, diletakkan di timbangan mizan, di timbangan yang lain, la sakulat wa rajuhat wa rajahat hadhil maqalah alaihinna jami'an. Sungguh timbangan yang ada kalimat la ilaha illallah itu akan lebih berat, lebih unggul dibanding 7 lapis langit, 7 lapis bumi. La ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Ini Nabi Musa. Nabi Musa itu bilang sama Allah, Ya Allah, ajarkan saya kalimat, dengannya saya akan berdoa kepadamu sehingga doa kami engkau ijabah. Maka Nabi Musa dikasih tahu, ucapkan la ilaha illallah. Maka di antara amalan di bulan Dzulhijjah ini, perbanyak menzikirkan kalimat ini, lalu setelah selesai menzikirkan kalimat itu, kita berdoa. وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم الذي غفر الله فيه لآدم عليه السلام أول يوم من ذي الحجة. اليوم hari alladzi ghafarallahu fihi, yang mana Allah mengampuni di hari itu, mengampuni li Adam, Nabi Adam alaihissalam, awal yaumin min dzulhijjah, adalah tanggal 1 bulan Zulhijjah. Jadi Nabi Adam alaihissalam, setelah beliau diturunkan dari surga, lalu beliau bertaubat, Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Maka Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, saya telah mendolimi diri kami. Wa illam taghfir lana, bila engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami jadi orang yang rugi, maka ampunilah kami. Maka Nabi Adam alaihissalam bertaubat 40 tahun. 40 tahun taubatnya membaca Rabbana zalamna anfusana itu. Kemudian beliau diterima taubatnya pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Atau disebutkan pada 10 hari di bulan Dzulhijjah, yaitu ketika Padang Arafah maka kemudian Nabi Adam alaihissalam syukuran lalu wukuf di Arafah. Man shoma dzalikal yaum, siapa orang berpuasa pada hari itu,
ghafarallahu kulla dzambin. Allah SWT akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Ini tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Wal yaumuz zani, dan hari tanggal 2 bulan Dzulhijjah, istajaballah du'a Yunus alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menerima doanya Nabi Yunus alaihi salam, fa akhrajahu min batnil hut, sehingga dengan doanya itu Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Wa man shoma dzalikal yaum, siapa orang berpuasa tanggal 2 bulan Dzulhijjah, kana kaman abadallaha ta'ala sanatan, maka dia ditulis dalam lembaran catatan amalnya pahala beribadah 1 tahun, lam ya'silla fi ibadatihi tarfata'in, yang mana ibadah 1 tahun itu diisi dengan penuh ibadah, tidak ada maksiat walaupun sekedip mata. Ya, Nabi Yunus alaihissalam itu beliau kemudian masuk dalam perut ikan, dimakan ikan. Nah, lalu di dalam ikan itu Nabi Yunus membaca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Saya termasuk orang yang zalim. Akhirnya dengan doa itu Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan. Kejadian itu tanggal berapa? Tanggal 2 bulan Dzulhijjah. Maka dalam Al-Quran Allah bercerita tentang Nabi Yunus ini, walaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andaikan Nabi Yunus tidak membaca tasbih, tidak mengakui kezalimannya ketika berada di dalam perut ikan itu, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sungguh Nabi Yunus itu akan selalu berada di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Maka doa itu dikatakan du'aul karb, di mana kalau orang itu punya masalah, sumpah, bingung, ucapkan ini tasbihnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kejadian Nabi Yunus, peristiwa Nabi Yunus itu keluar dari perut ikan, kejadian itu adalah pada tanggal 2 bulan Dzulhijjah. Nah, maka siapa orang yang berpuasa di puasa tanggal 2 bulan Dzulhijjah, dicatat oleh Allah dalam catatan amalnya ibadah 1 tahun yang tidak ada maksiat sedikit pun walaupun sekedip mata. Beruntung orang yang ditolong oleh Allah bisa berpuasa di tanggal 1 bulan Dzulhijjah, sehingga dia mendapatkan barokahnya Nabi Adam, seluruh dosanya diampuni. Beruntung pula orang yang bisa berpuasa di tanggal 2 bulan Dzulhijjah, sehingga dia beruntung mendapatkan barokahnya Nabi Yunus, dicatat puasanya itu ibadah 1 tahun penuh yang tidak ada maksiat torfata ain walaupun sekedip mata. Kemudian wal yaumuz salis, pada tanggal 3 bulan Dzulhijjah, alladzi istajaballahu fihi du'a Zakaria. Allah Subhanahu wa taala menerima doanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu berdoa pada tanggal 3 bulan Dzulhijjah dan doanya diterima. Apa doanya Nabi Zakaria? Nabi Zakaria doa minta anak. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyida wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Nabi Zakaria itu sudah tua, belum punya anak. Masya Allah.
Lalu Nabi Zakaria berdoa dengan bertawasul kesolehan Siti Maryam, muridnya Nabi Zakaria. Jadi Siti Maryam ini adalah seorang perempuan solehah yang dididik dari kecil oleh Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria berdoa berwasilah kesolehan Siti Maryam ini. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Ketika Nabi Zakaria bertanya kepada Siti Maryam, melihat ada hidangan-hidangan di ruangannya Siti Maryam, maka Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadza? Anna laki hadza? Dari mana kamu dapatkan makanan-makanan lezat ini?" Maka qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Jadi Nabi Siti Maryam itu diberi makanan oleh Allah langsung dari surga. Maka Nabi Zakaria yakin, wah ini perempuan baik, ini perempuan soleh. Maka disitulah Nabi Zakaria berdoa. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Gimana isi doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu doanya. Maka kita juga doa kayak gitu. Biar kita dikasih anak-anak seperti anaknya Nabi Zakaria ini. Rabbi, ya Allah, habli, berikan aku min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Beri saya keturunan yang baik.